Sejak viral Kotra Sinaga melalui medsos terkait pernyataan bahwa suku Nias apabila laki-laki menikah maka mereka akan mempersembahkan keperawanan istrinya kepada orang tuanya laki-laki, dalam hal ini mertua pengantin wanita. Beberapa tokoh masyarakat Nias mengecam pernyataan tersebut. Bahkan ada yang melaporkan kepada kepolisian bahwa pernyataan Kotra Sinaga adalah hoax atau tidak benar. Apa tanggapan resmi dari Persatuan Masyarakat Nias Barat Indonesia melalui Bapak Faah Kedede Maruhawa sebagai tokoh masyarakat Nias juga? Terima kasih. Baik, pertama-tama saya sampaikan salam sehat bagi kita semua dan menjawab pertanyaan Bapak mengenai berita viral dari yang atas nama Kondrats Sinaga yang sudah viral beberapa hari terakhir ini mengenai tadi budaya yang menurut yang bersangkutan ada kebiasaan di masyarakat Nias bahwa pengantin perempuan bisa berhubungan dengan mertua. Itu terus terang itu berita bohong dan kita bantah secara tegas bahwa budaya Nias tidak pernah ada hal yang seperti itu. Justru di Nias itu sangat menjunjung tinggi yang namanya mantu atau pengantin perempuan yang barangkali kalau dilihat di adat daerah lain, saya yakin adat di Nias itu memiliki nilai yang tinggi. Dan berita itu terus terang dan jujur kita sangat merasa tersakiti, dan itu adalah berita fitnah yang dilontarkan yang bersangkutan. Menurut saya, kalau saya mengamati dia punya video itu, sepertinya yang bersangkutan ini dalam keadaan bisa dikatakan stres atau mungkin ada permasalahan lain. Karena kenapa saya harus menyampaikan bahwa dia mengaitkan seseorang yang kebetulan orang Nias, ya, maka hal itu sangat tidak berdasar ketika seseorang bermasalah dengan orang lain lalu dikaitkan dengan suku Nias secara keseluruhan. Sekali lagi, masyarakat Kepulauan Nias mengutuk dan secara tegas membantah hal itu dan tidak menerima ketika fitnah seperti itu dialamatkan di masyarakat Nias yang sangat menjunjung tinggi dan memiliki nilai budaya yang sangat tinggi. Ini bisa dibuktikan di daerah Nias itu seorang wanita memiliki posisi yang terhormat. Dan sekali lagi masyarakat Nias dan secara khusus Persatuan Masyarakat Nias Barat Indonesia PMNBI itu membantah dan bahkan mengutuk pernyataan seperti itu. Itu yang dapat saya jawab, Pak. Apa langkah konkret yang segera dilakukan oleh Persatuan Masyarakat Nias Barat Indonesia menanggapi pernyataan Kotra Sinaga yang sungguh-sungguh jauh dari kebenaran dan fakta yang disampaikan melalui medsos dan viral dan telah mempermalukan suku Nias? Silakan, Pak. Ya, seperti tadi yang saya katakan, kita harus membantah dengan argumen dan juga menjawab secara hikmat. Kita tidak boleh juga terlalu bereaksi. Ini mungkin orang yang sedang linglung atau sedang stres, atau bisa dikatakan ini orang yang sedang sakit.
yang melontarkan sesuatu, barangkali mungkin dalam posisi dia tadi stres, ataupun dia ada luapan emosi, karena dari videonya itu saya bisa mendengarkan secara jelas bahwa ada permasalahan pribadinya dengan anak Pak Yasona. Nah, ini juga kita harus menanyakan kepada keluarga Pak Yasona masalah sampai seperti itu, dan bahkan apa yang sudah disampaikan atau dibantah oleh Pak Yasona mengenai kasus tersebut, sehingga suku Nias terbawa-bawa. Nah, jadi sikap kita yang pertama, kita membantah secara tegas. Yang kedua, kita mempersilakan kalau ada teman-teman atau komunitas, dan saya lihat sudah banyak yang melapor kejadian ini, dan semoga dapat diproses secara hukum. Kita akan menunggu bagaimana proses selanjutnya, Pak. Terkait Kotra Sinaga mencatut nama tokoh masyarakat Nias yang telah mengecewakannya, apa harapan Pak Ketum Persatuan Masyarakat Nias Barat terkait hal tersebut agar Bapak Yasona Lauli mengklarifikasi apa benar atau tidak kekecewaan Kotra Sinaga? Sebenarnya kalau saya andaikan ya, kalau saya mendengarkan videonya, kita berasumsi apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan ini, dia punya masalah pribadi dengan keluarga Pak Yasona dalam soal hubungan bisnis. Ya, jadi ini orang yang tidak tahu diri sebenarnya mengaitkan suku Nias secara keseluruhan. Pertanyaan ini menarik. Ya, sebenarnya kita mengharapkan kepada Pak Yasona ya, sebagai tokoh, bahkan sebagai juga seorang pejabat yang namanya disebut-sebut oleh yang bersangkutan, ya harusnya yang pertama sekali membantah ini adalah Pak Yasona. Yang kedua, dia harus juga bisa membantah dalam arti untuk menyampaikan kebenaran mengenai budaya Nias. Ya, jadi masyarakat Nias ini kan terkenal dengan istilah sangat memiliki filosofi yang artinya auhamate daripada Aila, auhamate namoroi Aila. Nah, ini filosofi ini semestinya harus kita pertahankan, dan lebih-lebih Pak Yasona, jangan masyarakat Nias menjadi resah lalu timbul emosi yang tidak terkendali. Sebagai pejabat publik harusnya dia terdepan untuk menjawab, membantah, dan bila perlu Pak Yasona harus melaporkan secara hukum apabila orang ini sudah tidak benar apa yang disampaikan beberapa hari terakhir ini. Ini ada beberapa video yang secara berseri ya, dan sampai hari ini saya tidak mendengar pernyataan dari Pak Yasona atas tuduhan dari Kondrat Sinaga itu yang jelas-jelas mengaitkan permasalahan pribadinya dengan keluarga Pak Yasona. Nah, sekali lagi sebagai masyarakat Kepulauan Nias dan sekaligus sebagai Ketua Umum Ormas Nias Barat, kita sangat menghargai, menghormati Pak Yasona untuk bisa menjawab, membantah tuduhan Kondrat Sinaga yang khusus untuk menyebutkan dan mengaitkan, bahkan memfitnah, ya, sekali lagi memfitnah, melecehkan, menghina budaya Nias. Itu yang saya dapat sampaikan, Pak. Terakhir aja, Pak, semoga kita semua membawa damai. Ya, masyarakat Nias harus tetap kompak dan menahan diri. Ini hanya hubungan pribadi. Kondrat Sinaga tidak ada
kaitan dengan suku lain. Masyarakat Nias juga dikenal masyarakat yang ramah, yang tetap menghormati, menghargai persahabatan dengan saudara-saudara lain, terkecuali kalau ada seseorang yang menyakiti hati kita. Dan saya akhiri ini, salam kepada seluruh saudara-saudara masyarakat Kepulauan Nias dimanapun berada. Salam sehat. Ya Ahobu.